Main dari Oxford setelah unggul. Oh, langsung saya pada Ole. Ole pemirsa. Ole gol. Ada saksikan pemirsa. Sebuah gol perdana. I just want to translate what he wanted to say, so you can leave that it's to not him. a problem. He doesn't think bad of you for okay. It's football and things happen, you know. Yeah, So and they went to the VAR and saw there was not like he Yeah, didn't mean, you know, there was a Exactly. yellow card, Yeah. but he feel like very bad. No. Yesterday didn't sleep good. football, It's it is. You know, it's competitive game Yeah. and things happen, but It is. it's fine. So Okay? it's Arema, Paulinho, and us. Like, you know, apologize for that. No right? problem at all. Tell everyone in All Oxford. right, safe journey. All right. Thank you. Pada pertandingan antara Arema FC melawan Oxford United di ajang Piala Presiden, Ole Romeni yang baru saja mencetak gol indah, gol cantik, terpaksa harus keluar lapangan lebih cepat. Jadi dia mengalami cedera karena ditackle oleh Paulinho. Nah, kejadian ini memang sempat rame banget di media sosial. Bahkan Instagramnya Paulinho sempat dicecer abis oleh para netizen yang merasa dirinya kecewa gitu loh. Ini aset negara loh, kenapa lu cederai? Sedangkan tim nasional Indonesia saat ini sedang berjuang di ronde keempat untuk bisa lolos ke World Cup 2026. Bahkan infonya sampai Paulinho itu sempat menutup Instagram pribadinya dia karena memang banyak sekali ceceran dari para supporter tim nasional Indonesia. Ya, gue melihat ini sebagai suatu yang wajar lah, bentuk kekecewaan dari supporter timnas Indonesia karena Ole Romeni adalah aset berharga buat tim nasional Indonesia. Nah, di awal video tadi gue juga udah kasih lihat diambil dari YouTube resminya Arema FC bahwa Paulinho sudah meminta maaf kepada pihak Oxford United bahwa tidak ada keinginan untuk mencederai sebenarnya. Ya, memang tipikal permainan Paulinho ini memang sedikit agak keras sih karena dia berasal dari Liga Brazil yang memang cenderung terkenal dengan kerasnya. Dan pihak Oxford pun juga memaklumi itu dan memahami bahwa sepak bola adalah pertandingan yang penuh dengan intensitas. It happen, it's football, it's a competitive game. Jadi memang melihat itu sebagai sesuatu yang wajar dan it's happen. Nah, memang ketika kita bermain sepak bola, gue yakin sih, mungkin banyak orang yang udah main sepak bola pasti akan ada momen dia mengalami cedera. Ya, di sini gue nggak mau coba untuk memihak ataukah memberikan opini apakah Paulinho itu salah atau enggak, tapi ya memang yang terjadi sudah terjadi dan saat ini Ole Romeni cedera dan kita doakan saja semoga Ole Romeni bisa kembali fit 100% dan bisa memberikan performa terbaiknya buat tim nasional Indonesia untuk melewati ronde keempat babak kualifikasi World Cup 2026 dan baru dilaksanakan nanti di bulan Oktober nanti. Jadi waktunya cukup panjang ya untuk memulihkan dari cedera dan semoga tidak terjadi trauma yang cukup berpengaruh terhadap psikologisnya Ole Romeni. Gue yakin dia pasti bisa bangkit sih, gue yakin banget. Nah, yang pengen gue bahas di sini adalah tindakan dari sportsmanship dari Paulinho, dan di video awal tadi pun dia sudah bilang bahwa pun dia tidak nyenyak tidurnya ketika habis melakukan tackle tersebut. Ya, waktu gue appreciate sih sebenarnya apa yang dilakukan oleh Paulinho, meminta maaf langsung kepada pihak Oxford United, dan ini yang mungkin perlu dicontoh juga oleh pemain-pemain yang ada di Indonesia. Ya, tindakan seperti ini memang perlu dilakukan bagi seorang pemain sepak bola karena tidak ada niatan sama sekali untuk melakukan ataupun membuat cedera dari pemain lawan. Nah, ini memang yang harus dipegang teguh oleh para pemain sepak bola, terutama yang ada di Indonesia. Ketika dia bermain bola, tujuannya adalah untuk memenangkan pertandingan, bukan untuk mencederai lawan. Tapi ketika intensitasnya mulai tinggi, emosi mulai meningkat, ya kadang-kadang itu terjadi. Dan itu memang sesuatu hal yang tidak bisa dielakkan. Nah, disinilah gue merasa
poin penting dari penyelenggara pertandingan, baik itu dari pihak wasit yang ada di lapangan ataupun pihak VAR yang harus bisa meredam hal-hal itu, karena intensitas ataupun emosional yang ada di lapangan, keinginan untuk menang, tidak mau kalah itu pasti akan muncul dalam sebuah pertandingan sepak bola. Dan gue yakin buat kalian semua yang sudah bermain sepak bola ya mungkin pernah mengalami cedera. Ya gue pun juga suka main bola, pasti juga pernah mengalami cedera, kaki gue juga pernah cedera juga ya. Itu memang bagian dari sebuah pertandingan sepak bola, karena memang sepak bola adalah olahraga yang pasti akan ada benturan di sana. Ya tuh tinggal kita bagaimana menyikapi itu, apalagi kalau yang udah tua ya udah fun football aja, nggak usah terlalu serius. Bahkan ya itu di kompetisi fun football pun, di pertandingan fun football pun bahkan sampai ada yang mengalami cedera parah. Ya itu memang sangat disayangkan sebenarnya kalau sampai terjadi. Kita harus bisa menikmati pertandingan sepak bola ketika itu fun football, tapi memang ketika pertandingan ya itu sesuatu hal yang memang tidak bisa dielakkan. Nah, sportsmanship ini memang yang menurut gue masih kurang di sepak bola Indonesia ya. Tindakan seperti itu yang dilakukan oleh Paulinho ya gue appreciate banget, dan mudah-mudahan itu dilakukan bukan karena cercaan dari supporter tim nasional Indonesia baru dia melakukan itu, tapi karena memang murni dari keinginan pribadinya dia ya. Karena memang dilihat dari video sebelumnya bahwa dia pengen langsung minta maaf, tapi dia tahu bahwa dia lagi sibuk, oleh ini mungkin lagi sibuk di rumah sakit buat persiapan recovery-nya, dan baru besoknya dia minta maaf ke pihak Oxford United. Ya, cedera ini memang bagian dari sepak bola ya, mudah-mudahan kita bisa bangkit ya tim nasional Indonesia. Ya mudah-mudahan juga Liga 1 bisa memberikan yang terbaik buat tim nasional Indonesia. Karena timnas adalah produk akhir dari liga. Ya, mudah-mudahan dengan kebijakan sekarang pun yang 11 pemain asing yang menurut gue masih debatable banget ya, entah kenapa lah PSSI ataupun PT LIB memberikan regulasi itu, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi perkembangan yang baik buat sepak bola Indonesia. Oke, semoga Ole Romeni bisa kembali seperti semula dan bisa comeback stronger dan bisa membuat tim nasional Indonesia lolos ronde keempat. Maju sepak bola Indonesia.